Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Selasa tanggal 3 Januari 2023, Masika berada di depan keranda yang ada di Rancakeong. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Keranda merupakan alat transportasi yang digunakan oleh jenazah ketika hendak dikuburkan menuju liang lahat. Dikisahkan pada suatu hari, Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang berada di depan rumah beliau. Di saat itu, beliau ditemani oleh Sayyidah Asma binti Humaish. Ketika sedang asyik duduk, tiba-tiba lewatlah segerombolan lelaki yang sedang membawa jenazah seorang wanita menuju kuburan untuk dimakamkan. Melihat hal tersebut, lalu tiba-tiba Sayyidah Fatimah pun menangis seketika. Mengetahui hal itu, kemudian Sayyidah Asma mendekati Sayyidah Fatimah seraya bertanya, "Wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis melihat orang-orang membawa jenazah itu?" Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, "Setiap orang yang mati akan dibungkus dengan kain kafan dengan rapat, lalu kemudian ia akan dibawa menuju tempat pemakaman dengan dipanggul pada pundak orang-orang yang membawanya." Lalu Sayyidah Asma menjawab, "Tentu wahai putri Rasulullah." Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan lagi, "Dan begitupun aku, kelak ketika aku telah mati nanti, pasti aku juga akan dipanggul di atas pundak-pundak orang yang membawaku ke kuburan." Lalu Sayyidah Asma menjawab, "Benar sekali ya putri Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis lagi seraya berkata, "Itulah yang membuat aku menangis. Sungguh, aku sangat malu jika nanti aku telah meninggal. Kemudian aku dibungkus dengan kain kafan yang sangat rapat, dan lalu kemudian aku pun dipanggul di atas pundak orang-orang untuk dibawakan ke kuburan. Sementara orang yang mengiringi jenazahku melihatku. Itulah yang membuat aku merasa sangat malu karena mereka akan melihat lekuk-lekuk tubuhku." Mendengar ungkapan dari Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidah Asma pun berkata, "Wahai putri Rasulullah, di saat aku ke negeri Habsyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kubur diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Aku rasa itu dapat menutupi pandangan orang-orang terhadap lekuk-bekuk tubuh jenazah yang sedang dibawa." Mendengar cerita dari Sayyidah Asma, lalu Sayyidah Fatimah pun tersenyum dan wajahnya pun terlihat berseri. Lalu dia berkata, "Aku wasiatkan kepadamu ya Sayyidah Asma, jika nanti aku mati, maka suruhlah orang-orang meletakkan jenazahku itu di atas keranda, agar mereka tidak bisa melihat lekuk-bekuk tubuhku." Pada suatu hari, Sayyidah Fatimah Zahra sedang bersama dengan Sayyidah Asma binti Humais. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra berkata kepada Asma, "Ya Asma binti Humais, Hasan Hussein sedang sholat di masjid. Tolong jaga ya." Asma pun menjawab, "Iya." Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra berkata,
Aku akan baca Al-Quran. Kalau suaraku tidak ada, berarti itulah waktuku. Sambil menunggu Sayyidina Hasan dan Husain pulang dari masjid, ternyata sudah tidak ada lagi suara. Mulailah menangis Asma. Terasa Sayyidah Fatimah sudah tidak ada. Dilihatnya Sayyidah Fatimah sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung menyambut dan memberi kabar kepada putra-putranya. Akan tetapi ketika Sayyidina Hasan dan Husain pulang dari masjid, rupanya dua anak kecil itu ketika melihat Sayyidah Asma meneteskan air mata, mereka kemudian berkata, "Wahai Asma bin Humais, apa yang terjadi oleh ibundaku?" Itulah yang dinantikan oleh ibundaku. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain memeluk ibundanya sudah tidak bernyawa lagi, menyusul ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Asma bin Humais pun menjalankan wasiat dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra agar dibuatkan keranda menuju liang lahatnya. Semenjak itu, akhirnya umat Islam di seluruh dunia pun menirukan hal yang sama pada jenazah Sayyidah Fatimah dengan meletakkan jenazah si mayit di atas keranda untuk dibawa ke pemakaman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Biha yasbutul iman, biha yahsulul aman. Karrir ayyuhal insan, la ilaha illallah. Takraruha ma ahla, ma abhahu ma a'la. Tudni al-abd min mawla, la ilaha illallah. Qad atana fil akhbar an al-nabiy al-mukhtar anna afdal al-adhkar la ilaha illallah. جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها المريد، لا إله إلا الله.